Saudara, bahan pokok menjadi penting bagi masyarakat. Di tengah kenaikan harga, ada juga kabar PHK. Salah satunya yang mengancam pekerja PT Sri Rezeki Isman atau Sritex. Usai Mahkamah Agung menolak kasasi pilot Sritex, 50.000 pekerja terancam PHK. Karyawan Sritex mengaku kecewa dan akan melakukan aksi di Jakarta untuk menagih janji pemerintah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengungkap 80.000 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Desember 2024. Jumlah ini diklaim melonjak dari tahun lalu, sebanyak 60.000 orang terkena PHK. Wamenakar juga mengungkap temuan 60 perusahaan yang akan melakukan PHK. Dia bilang bahwa sumbernya itu adalah Permendak nomor 8. Lalu meringankan yang namanya impor bahan jadi. Berapa? 80 ribuan. Ya. Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan, ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK, dan ini kan mengerikan sekali gitu loh. Apa kabar Sritex? Apa kabar Sritex? Apa kabar Sritex? Hidup buruh! Sementara itu, sekitar 50.000 karyawan PT Sritex hingga kini masih menanti kepastian nasib pasca raksasa tekstil nasional tersebut dinyatakan pilot. Koordinator Serikat Pekerja PT Sritex Group, Slamet Kaswanto, menyatakan akan melakukan aksi di Jakarta untuk menagih janji pemerintah. Buruh PT Sritex mengaku kecewa terhadap putusan kasasi di MA. Ini membuat kami sangat kecewa sekali terhadap pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, sudah menyampaikan jangan ada PHK di Sritex ini. Tetapi upaya green consent yang sudah kami inginkan dan yang perusahaan inginkan tidak ditanggapi oleh kurator dan hakim pengawas di Pengadilan Negeri Semarang. Bantu kami yang sebenar-benarnya untuk buruh Sritex ini. Betul! Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau PT Sritex melalui putusan pada 18 Desember lalu. Ditolaknya permohonan kasasi PT Sritex menandakan status pilot terhadap raksasa tekstil nasional tersebut. Komisaris Utama PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, saat hadir di Kementerian Perindustrian pada Oktober lalu menyebut, ada 50.000 karyawan Sritex Group yang diminta tetap bekerja seperti biasa, meskipun Pengadilan Niaga telah memutuskan Sritex pilot karena gagal bayar hutang. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek per Juni 2024, PT Sri Rezeki Isman atau Sritex memiliki utang sebesar 1,59 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 24,96 triliun rupiah. Jika melihat laporan keuangannya, utang ke-28 bank menjadi salah satu pos liabilitas paling besar Sritex yang mencapai 12,71 triliun rupiah. Pemerintah mengaku telah mempersiapkan sejumlah skema agar PHK massal tidak terjadi pada sekitar 50.000 karyawan PT Sritex. Dari laman resmi Kemenaker tertera sebanyak 60.870 orang terkena PHK sepanjang periode Januari hingga November 2024. Sementara angka PHK tertinggi terdapat di Provinsi Jakarta, yakni sebanyak 14.501 orang, disusul oleh Jawa Tengah dan Provinsi Banten. Angka ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah PHK di tahun lalu, dengan periode Januari hingga Desember yang mencapai 60.000 orang. Langkah-langkah pemerintah untuk menyelamatkan pekerja dari PHK jadi hal yang amat dinanti. Hak-hak pekerja harus tetap terlindungi. Tim Liputan Kompas TV.